Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga melalui televisi Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan program ini dipersembahkan khusus untuk Anda keluarga Indonesia dengan menghadirkan narasumber seorang pakar komunikasi keluarga, Dr. Niko C.C. Koro. Saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kami di studio. Nah, pemirsa yang kami kasihi, saya ingin kembali menyampaikan ulasan atau tulisan yang dilakukan oleh seorang penulis wanita tersohor yang tulisannya itu diinspirasi oleh kuasa ilahi, bahwa jantung dari masyarakat, dari gereja dan juga dari bangsa adalah rumah tangga. Sehingga kemakmuran suatu bangsa, kemajuan suatu gereja itu ditentukan oleh pengaruh-pengaruh keluarga. Jadi saat ini penting buat kita keluarga Indonesia untuk mengambil waktu memperhatikan keluarga kita masing-masing. Dan komunikasi keluarga itu adalah dasar dari kualitas keluarga itu. Jadi langsung ya kita akan bertemu dengan narasumber kita, Bapak Dr. Niko C.C. Koro. Selamat datang Pak Niko. Terima kasih sudah hadir melayani untuk hari ini. Sudah siap ya Pak ya? Siap. Karena ini kan adalah lanjutan dari yang kita sudah bicarakan. Betul, dari pertemuan yang sebelumnya. Betul. Dan mungkin saya perlu sampaikan kepada pemirsa sekalian, itu adalah tentang keluarga di akhir zaman ya Pak ya? Ya, betul sekali. Dan ya cukup seru sebetulnya pembicaraan yang lalu, itu tentang masalah yang sering disampaikan kepada Bapak, rata-rata adalah tentang selingkuh ya? Iya, betul. Atau dalam konteks Alkitab itu adalah berzina. Lalu sudah disampaikan bagaimana pendapat Alkitab dalam Matius 5 ayat 28 tentang berzina. Betul. Dan kemudian di akhir pertemuan kita yang lalu, Pak Niko sudah menolong kita untuk melihat keadaan manusia pada akhir zaman dari 2 Timotius. Mungkin saya akan bacakan, boleh ya Pak ya? Baik, untuk kita semua. Silakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dan Pak Niko berjanji ya untuk menyampaikan penjelasannya mengenai keadaan zaman akhir hubungannya dengan keluarga kita. Betul. Boleh silahkan mungkin. Ya, kalau kita boleh perhatikan kembali kepada apa yang kita sudah bacakan atau dengarkan dari firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 tadi, jelas misalnya di bagian pertama atau ayat pertama dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan seperti berikut. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Oh, baik. Jadi masa yang sukar ya pada hari-hari yang terakhir. Okay. Coba kita melihat keadaan dunia kita sekarang. Kira-kira Ayura bilang kita menghadapi masa yang damai atau masa yang sukar atau seperti apa kira-kira? Mungkin kita tidak dalam perang ya Pak, tapi keseharian mungkin ya. Iya, betul sekali. Khususnya mungkin yang terasa sekarang di negara kita ini, dampak kenaikan BBM tuh Pak. Jadi kesulitan ekonomi. Iya. Karena memang dewasa ini baik secara ekonomi, politik, dan sosial, apalagi dalam masa segi atau dalam segi lingkungan. Banyak sekali masalah yang diperbincangkan atau dipersoalkan pada akhir-akhir ini. Tokoh-tokoh dunia dewasa ini pada umumnya hampir tidak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia kita sekarang ini aman-aman saja. Hampir tidak ada yang walaupun di satu pihak mereka katakan ada hal yang positif pasti ada, tetapi lebih banyak hal yang negatif daripada hal yang positif. Itu permasalahannya. Ya, karena keadaan dunia kita memang seperti itu.
Kalau kita boleh telusuri lagi, bahwa banyak keadaan banyak tokoh-tokoh kita yang mencoba mengadakan himbauan politik, ekonomi dan sosial, bahkan teknologi, tetapi hal itu lebih daripada sekedar memuaskan para pelanggan media daripada Oh begitu Pak ya? Daripada tindakan yang nyata begitu? tindakan yang nyata. Oh. Betul. Ya. Jadi memang betul ya, Ya. di zaman kita hidup, di zaman akhir dunia memang semakin mengalami banyak kesulitan. Betul sekali. Demikian ya Pak ya? Ya. Berarti cocok sekali dengan ayat di Iya. dalam Bagian pertama yang tadi. pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan kelanjutan ayat ini Pak? Karena banyak sekali ini, bahkan lengkap ini gambaran tentang akhir zaman. Iya, betul. Kalau kita membaca selanjutnya, misalnya di dalam ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah, Ilahnya adalah duit. UUD. ujung-ujungnya duit. Nah, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, ini yang menjadi masalah yang boleh katakan masalah yang kritis ya di dalam komunitas atau keadaan sosial kita. Ya. Ya. Jadi tidak dapat dielakkan bahwa keadaan kita atau manusia pada zaman kini ini menghadapi hal yang seperti itu. Dan kalau saya boleh memfokuskan pada bagian akhir dikatakan tidak mempedulikan agama. Apa yang maksudnya dalam hal ini Pak? Karena saya masih melihat banyak dari bangsa saya yang rajin beribadah, yang melakukan ibadah reguler, sangat rutin melakukan ibadah harian bahkan. Dalam konteks apa nih Pak ya tidak mempedulikan agama? Ya, konteks mempedulikan agama, menganggap agama itu adalah hal yang rutinitas saja. Ya, sebab kan mempedulikan agama bukan berarti bahwa agama agama ya. Jadi dia ke gereja, ya. Tapi apakah mereka benar-benar memahami arti dan makna kalau saya ke gereja misalnya? Apa artinya bagi saya dan apa artinya bagi Tuhan? Itu yang menjadi masalah sehingga makna dari keberagamaan itu menjadi rancu sering. Baik, jadi di sini adalah lebih kepada makna dari praktek ibadah itu yang mungkin sudah bergeser, tidak dipedulikan lagi. Menarik sekali. Namun Pak Niko dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita akan lebih dahulu menikmati berkat melalui pujian berikut ini. Nah, pujian ini akan disampaikan secara instrumen dan kembali oleh narasumber kita Pak Niko ya, luar biasa narasumber kita, dan saat ini juga akan didampingi oleh Pendeta Samuel Simorangkir. Ini adalah mengenai lagu yang menceritakan bagaimana nikmatnya berkomunikasi dengan Tuhan ya. Seperti berjalan di dalam taman berdua dan mendengar secara langsung Yesus itu mengatakan, "Aku ini miliknya." Nikmatilah pengalaman itu melalui pujian berikut ini.
Pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia, demikianlah berkat yang kita sudah terima melalui instrumen tadi. Dan kami berharap Anda mengalami hal itu ya. Melakukan komunikasi pribadi dengan Tuhan dan memaknai praktek ibadah Anda. Seperti tadi yang baru saja didiskusikan ya Pak ya sebelum lagu disampaikan. Jadi sekarang mari kita bersiap untuk melanjutkan. Ya. Baik Pak, jadi dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini kita sudah sampai kepada penjelasan ayat 2. Mungkin kita bisa lanjutkan. Ya, ayat ketiga misalnya. Sebab dalam ayat ketiga dikatakan seperti ini. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Wah, ini saya pikir kita bisa melihat keadaan ini di dalam masyarakat kita sekarang ini. Iya. Saya ambil contoh yang sederhana aja. Tadi dikatakan misalnya tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Anda masih ingat atau yang populer sekarang ini gosip? Katanya gosip itu digosok makin sip Pak ya? Makin sip, digosok-gosok makin sip. Biasanya gosip itu selalu tentang cerita negatif tentang orang lain kan? Ya, betul. Tidak pernah gosip itu menceritakan hal yang positif. Betul. Kalau hal yang positif yang diceritakan, nah itu bukan gosip, itu berita. Itu berita ya kalau yang positif. Baik. Jadi itu pun kita dapatkan dari berbagai media. Iya, betul. Malah ada media yang mengkhususkan diri tentang gosip. Bayangkan saja. Dia secara terang-terangan dia mengatakan media tentang gosip. Begitu ya Pak ya? Ya. Berarti keadaan moral dewasa ini tepat sekali sudah digambarkan. Betul. Di dalam Alkitab. Tepat sekali digambarkan dalam Alkitab. Dan kalau kita boleh telusuri selanjutnya, barangkali di berbagai media internet ditemukan berbagai hal tentang keadaan moral dewasa ini. Ya, banyak sekali saya temukan topik-topik tentu, misalnya saya ambil contoh saja, hancurnya moral remaja, kerusakan moral dan gaya hidup remaja Indonesia, kemudian kondisi remaja pada masa kini memprihatinkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang atau topik-topik jenis yang diangkat sehubungan dengan moral masyarakat dan anak-anak muda dewasa ini. Ya, dan bahkan tidak jarang generasi muda ini panas ya, bahkan sering sekali melakukan atau terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang garang tadi disebutkan ya, tawuran. Jadi susah seperti fenomena nih. Fenomena sukar untuk mengekang diri, garang. Kita tersentuh sedikit aja ngamuk. Saya pernah, ini terus terang saja, kita baru keluar dari gereja, lalu kemudian di depan kita ada orang kemudian senggol oleh motor, tiba-tiba dia keluar dari mobil lalu maki-maki. Sudah segala macam kata-kata kebun binatang yang disampaikan otomatis keluarnya. Otomatis itu salah satu contoh yang kita tidak bisa. Padahal boleh dikatakan masyarakat kita seperti teristimewa di kota-kota besar itu sangat-sangat padat sehingga mudah sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Wah, ini menarik ya. Dan ini bukan saja dijelaskan dengan rinci, tapi tepat sekali, cocok sekali dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sekarang ini. Ya, kalau saya boleh sambung saja, memang keadaan masyarakat kita di Jakarta itu, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, saya ambil contoh saja, jumlah kendaraan menurut beberapa informasi, jumlah kendaraan mobil kita itu 5,2 juta. Di Jakarta saja? Jakarta saja. Jumlah motor atau itu 8,5 juta. Wow. Jadi kalau berkumpul sekaligus, lalu jalan sekaligus, ya tertutuplah seluruh penjuru Jakarta. Jadi dengan sendirinya sangat-sangat sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga tidak heran orang melanggar jalan besar, melanggar marka jalan dengan tanpa merasakan bahwa itu salah.
Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi memang masyarakat kita menghadapi hal-hal yang sangat merisaukan, boleh dikatakan. Itu yang sedang terjadi pada diri kita sekarang ini. Wah, jadi memang seperti yang sudah pernah dibahas di pertemuan lalu. Iya. Mementingkan diri ya, mencintai diri, begitu ya Pak ya? Atau yang tadi sudah disampaikan kembali di awal perjumpaan kita. Lalu mungkin kita bisa lanjutkan juga dengan ayat berikutnya. Ayat keempat misalnya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri keadaannya, kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita boleh fokus pada bagian akhir itu sangat merisaukan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mungkin ke gereja, mungkin berdoa. Lahiriah kan kelihatan. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini yang menurut hemat saya hal yang sangat merisaukan hati kita sebagai anggota masyarakat, apalagi sebagai anggota gereja atau anggota sebagai umat Kristen. Itu sangat-sangat merisaukan kalau melihat hal-hal seperti ini. Ya, dan setelah kita menyadarinya, tentu kita perlu lakukan sesuatu ini Pak. Ya, betul. Supaya kita juga tidak termasuk dalam hal itu, atau mungkin segera keluarlah dari praktek-praktek yang seperti ini, karena ini bukan saja merisaukan, kritis untuk segera diperbaiki ya. Jadi apa menurut Pak Niko yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga Indonesia dalam hal ini untuk hidup sebagai keluarga di akhir zaman? Wah, sebenarnya itu hal yang patut kita doakan setiap hari barangkali. Bagaimana melawan hal-hal yang seperti agar kita keluarga boleh terselamatkan dari hal-hal seperti itu. Sambil contoh saja yang saya baru alami, ada teman saya, dia naik mobil lalu kemudian tak sengaja menabrak orang naik motor, lalu kemudian mereka beradu mulut. Apa yang dikatakan, yang lucu saya dengarkan kata-kata dari orang yang tertabrak motor itu. Selagi mereka bergulir kata-kata, lalu kemudian yang dari motor mengatakan tuh, Bapak kan rodanya 4, saya kan rodanya 2 dong. Jadi roda 2 harusnya roda 4 harusnya mengalah kepada begitu ya. Iya. Jadi rumusnya dia roda 2, yang mobil roda 4. Jadi yang roda 4 harus mengalah kepada roda 2. Itu pandangan yang hidup boleh dikatakan, tapi apa yang dapat kita buat? Barangkali itu yang pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apa yang harus kita buat? Saya kira kalau itu kita boleh kembali kepada hal melihat kepada diri kita, bagaimana yang harus kita buat. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat segala sesuatu. Makanya sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus di dalam diri kita supaya kita bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita ini adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan, bukan? Betul sekali. Saya jadi teringat pembahasan kita beberapa saat yang lalu. Bapak menghantarkan kita semua untuk kepada pokok anggur yang benar itu ya. Iya, betul sekali. Apakah itu juga yang sebagai hal yang memang harus kita lakukan secara terus-menerus sebagai keluarga Indonesia Saya di kira akhir zaman ini? Itu yang paling penting, karena kalau kita menganggap kita adalah hasil ciptaan Tuhan, berarti keluarga kita adalah keluarga ciptaan Tuhan. Maka kita juga harus berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa kalau di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kira Yohanes 15 ayat 5 boleh barangkali kita simpulkan seluruhnya. Tolong bacakan tuh Yohanes 15 ayat 5. Baik. Pemirsa dan keluarga Indonesia, Yohanes 15 ayat 5 adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh semua keluarga Indonesia. Dan ini adalah juga merupakan kesimpulan kita hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua.
akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Pak Niko untuk pelayanan hari ini. Sudah dipenuhi ya janji untuk penjelasan dari keadaan manusia di akhir zaman terkait kepada keluarga. Dan sekali lagi, keluarga Indonesia, mari kita tetap mengingat. Keluarga adalah jantung masyarakat, gereja, dan bangsa. Jadi seperti Yohanes 15 ayat 5, mari kita serahkan rumah tangga kita, keluarga kita, untuk dipimpin oleh Allah saja, Tuhan semesta alam itu. Supaya keseharian kita bisa berdiri teguh di dalam keadaan zaman akhir yang sudah kita bahas hari ini. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui keluarga kita. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saat ini dari studio kami akan undur diri dari hadapan Anda. Dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya bersama dengan saya Ayu Ira Yosep dan Bapak Dr. Niko Cece Koro. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.